Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Khofifatul Alfa dengan NIM 4201421048. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tugas pokok manusia dan fungsinya. Penciptaan manusia sebagai makhluk yang sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa alasan. Di balik penciptaan tersebut, Allah memiliki tujuan-tujuan. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah dan untuk mengetahui kekuasaan Allah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna karena memiliki akal, pikiran, dan juga adanya hawa nafsu. Berbeda dengan hewan yang diciptakan hanya memiliki hawa nafsu saja, yakni setiap tingkah dan perbuatannya berdasarkan kemauan dan dorongan nafsu belaka. Kemudian berbeda pula dengan malaikat yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya, yang mana tugasnya adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membangkang dan tidak memiliki hawa nafsu. Begitu pula dengan diciptakannya iblis yang terbuat dari api, yang mana tugasnya adalah menggoda manusia dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka dari itu, manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna karena memiliki keseimbangan antara akal dan nafsu. Harus bisa mengedepankan akal dan menggunakan semasa hidupnya untuk kebaikan serta beribadah kepada Allah agar hidupnya selamat. Sebaliknya, siapa saja yang mengedepankan nafsu dan mengikuti langkah setan atau iblis, maka hidupnya akan celaka dan masuk neraka. Tugas pokok dan fungsi manusia ada 3, yaitu yang pertama ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai khalifah di bumi, dan yang terakhir ada menyeru pada yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Beribadah sendiri bukan hanya sekedar melaksanakan sholat dan mengaji saja, melainkan kegiatan apapun yang diniatkan karena Allah itu juga termasuk beribadah. Contohnya adalah mahasiswa yang sedang belajar. Dia niatkan belajar itu karena Allah untuk memenuhi kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu. Insya Allah dia sudah mendapatkan pahala ibadah saat dia sedang belajar. Kemudian yang kedua ada sebagai khalifah di bumi. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah yang berarti pemimpin dapat dimaknai sebagai tugas manusia dalam memimpin dirinya, keluarga, masyarakat, negara, dan lain sebagainya. Memimpin sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing, sesuai dengan apa yang telah Al-Quran ajarkan. Manusia menjadi khalifah memiliki arti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Kemudian tugas pokok manusia adalah yang ketiga, menyeru pada yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antaranya,
Mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang saling membutuhkan, hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain untuk terus berbuat kebaikan dan menjauhi larangan serta perbuatan tercela. Dengan menegakkan kebenaran ajaran agama Islam, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan termasuk orang yang menyeru pada yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Berbicara tentang tugas-tugas akan sangat berhubungan dengan yang namanya amanah. Amanah yang dititipkan kepada setiap manusia hendaknya dilaksanakan dengan baik. Manusia adalah makhluk paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, dilengkapi dengan berbagai potensi dan fitrah untuk mengemban amanah tersebut. Sebagai individu, manusia diberi amanah untuk menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya." Adapun sebagai makhluk sosial, manusia diberi amanah untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lastu bi khairikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.